Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Widiani. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi keuangan dari mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Pertama-tama, kita perlu mengetahui definisi sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah untuk menjelaskan CBIS atau Computer Based Information System yang memberikan informasi kepada dalam atau luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi ini disajikan dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, hasil dan simulasi matematika, komunikasi elektronik, dan saran dari sistem pakar. Tugas pokok sistem informasi keuangan ada 3, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan keuangan yang akan datang. 2. Membantu perolehan dana tersebut. 3. Mengontrol penggunaannya. Lalu, macam-macam subsistem input pada sistem informasi keuangan, yaitu 1. Sistem informasi akuntansi. 2. Sistem audit internal. 3. Sistem intelijen keuangan. Ada pula macam-macam subsistem output sistem informasi keuangan. Yang pertama, sistem peramalan. Ada 2, yaitu non-kuantitatif dan kuantitatif. Non-kuantitatif didasarkan penaksiran subjektif dan penalaran. Untuk kuantitatif, menggunakan perhitungan regresi dan perhitungan statistik. Yang kedua, subsistem manajemen dana, yaitu mengolah arus kas agar memastikan arus masuk lebih besar daripada arus keluar, dan memastikan keadaan stabil setiap tahunnya. Yang ketiga, subsistem pengendalian. Untuk mengendalikan penggunaan dana menggunakan data yang dikumpulkan subsistem. Jenis-jenis aktivitas auditing. Yang pertama, audit keuangan. Memeriksa atas laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. 2. Audit operasional. Audit operasional adalah pengajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur operasi standar dan metode yang diterapkan suatu organisasi, dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan. 3. Audit ketaatan. Audit ketaatan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit sudah mengikuti prosedur, standar, dan juga aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ruang lingkup sistem informasi keuangan antara lain, yang pertama, ruang lingkup implementasi aplikasi SICOMPAK. Pada bagian akuntansi atau pembukuan meliputi pencatatan dan pengolahan data atas transaksi keuangan yang meliputi penjurnalan. 2. Ruang lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan. Terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap dan persediaan, serta perhitungan penyusutan dan nilai buku aktiva tetap. 3. Ruang lingkup implementasi billing system. Telah terkomputerisasi, terdiri dari beberapa subsistem antara lain subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggan atau customer service, dan subsistem penagihan dan penerimaan kas. Komponen yang terkandung dalam sistem informasi keuangan. 1. Manusia. Dalam hal ini, manusia juga sering kali disebut sebagai brainware, di mana manusia sebagai SDM atau sumber daya manusia adalah sumber daya yang akan secara langsung terlibat dalam proses pembuatan sistem informasi. 2. Perangkat keras. Perangkat keras atau yang seringkali disebut dengan hardware adalah peralatan fisik yang nantinya bisa dipakai dalam proses pengumpulan, memproses, memasukkan, menyimpan, serta melakukan pengeluaran hasil olah data. 3. Perangkat lunak. Perangkat lunak juga sering disebut software.
di mana pengertian dari perangkat lunak tersebut adalah kumpulan dari beberapa program-program yang nantinya akan dipakai untuk tujuan menjalankan sistem pada aplikasi tersebut di komputer. 4. Database. Database adalah sumber daya data yang merupakan kumpulan dari data-data. Data tersebut nantinya akan tersimpan dalam sebuah media penyimpanan di suatu perusahaan pada komputer. 5. Teknologi jaringan komunikasi atau Communication Network Technology adalah salah satu proses komunikasi yang nantinya bisa menghubungkan antara sistem satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat diproses dengan menggunakan media komunikasi, dalam hal ini berupa teknologi atau gelombang mikro serta satelit nirkabel. Berikut adalah model sistem informasi keuangan. Model sistem informasi keuangan ada dua sumber, yaitu sumber lingkungan dan sumber internal. Sumber lingkungan terdiri dari subsistem informasi akuntansi, subsistem audit internal, dan subsistem intelijen keuangan. Lalu, untuk sumber internal terdiri dari dua, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem audit internal. Kemudian, kedua sumber itu diolah oleh database. Lalu, database membaginya dalam 3 output, yaitu pertama subsistem peramalan, yang kedua subsistem manajemen dana, yang ketiga subsistem pengendalian. Subsistem intelijen keuangan yaitu mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Subsistem intelijen keuangan mengumpulkan data dan informasi dari 1. Pemegang saham, 2. Masyarakat keuangan, dan 3. Pemerintah. Untuk karakteristik sistem informasi keuangan antara lain, 1. Relevan. Sistem keuangan ini bisa dikatakan relevan jika seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi seorang pengguna. 2. Dapat dipahami. Sistem keuangan ini memiliki karakteristik yang bisa dipahami dan sangat mudah untuk dimengerti bagi setiap para penggunanya. 3. Dapat dibandingkan. Sistem informasi yang terkandung di dalam sebuah laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang di periode sebelumnya. 4. Andal. Laporan keuangan dapat dikatakan lebih andal apabila sebuah laporan keuangan bebas dan tidak terkait dengan pengertian yang akan menyesatkan. 5. Tepat waktu. Sistem informasi yang disajikan harus tepat waktu agar pengambilan sebuah keputusan perusahaan juga dapat dilaksanakan pada waktu yang sudah direncanakan. Terlebih supaya nantinya tidak ada kendala saat pengambilan keputusan. Yang terakhir, lengkap. Informasi ini tidak boleh disajikan setengah-setengah. Dan informasi ini harus disajikan dengan lengkap dan dapat mencakup semua kebutuhan bagi para pemakai informasi. Sekian presentasi saya tentang sistem informasi keuangan. Jika ada salah-salah kata dan kurang kejelasan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.